sama siapa? Mbak Yohana. Wah, Mbak Yohana. Ya. Adem saya kalau ada suara ibu-ibu itu loh. Masih Mbak. Masih Mbak. Wah, kapan nih? Nunggu apa lagi Mbak Yohana? Tunggu di Pinang. Nanti dulu Bang Kaisar. Ya, jadi gini. Kita nggak usah melebar ke surat At-Tahrim. Itu kasuistik ya. Jadi kasuistik artinya kasus yang berbeda. Jelas-jelas bahwa. Jadi jangan dikatakan bahwa jadi gini. Janganlah berzina. Ya, di Al-Qur'an pun mengatakan dilarang berzina. Jelas ya. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati. Mendekati saja nggak boleh. Wala taqrab. Jadi di zina, jadi ini Mbak Monik ya, Mbak Yohana ya. Itu zina itu keras. Yang membedakan antara perkawinan pernikahan dengan zina. Pernikahan itu poligami itu bukan zina. Nah, kalau poligami yang namanya zina itu jajan. Nah, misalkan itu tadi tiap malam minggu bukan bersama istrinya malah ngilang, pulang-pulang bawa apa namanya, bawa genore atau Vietnam Rose atau yang lebih parah lagi AIDS. Nah itu baru itu zina itu. Ya, zina. Makanya lokalisasi itu apapun sebenarnya ada karena sama dengan melehalkan perzinahan. Jadi kalau poligami itu tetap melalui proses pernikahan. Ada penghulunya, ini dalam Islam. Ada saksinya, ada walinya. Nah, ada wali, ada saksi, ada penghulu atau kalau penghulu itu biasanya untuk perwakilan dari Departemen Agama ya, untuk memberikan catatan atau buku nikah. Akan tetapi syarat sahnya nikah itu wali sama saksi, itu yang penting. Terus jadi resmi Mbak Yona ya. Tapi saya enggak pengen poligami juga loh. Karena apa, saya merasa saya tidak mampu gitu. Enggak bisa berbuat adil. Karena enggak mungkin dengan gaji yang sedikit mau menafkahi dua orang kecuali istrinya jandanya atau apa ini punya ya bisa menghidupi diri sendiri gitu. Tapi enggak juga mungkin nanti gilirnya repot kan, harus lari ke sana, yang satu di Jakarta, yang satu ada di Surabaya, jadi tiap minggu mondar-mandir pakai kereta, habis uangnya buat naik kereta gitu. untuk gilirannya misalkan ini ya. Kalau dicampur enggak bisa juga, nanti ada piring terbang. Itu hal-hal seperti itu nanti yang akan menjadi pertimbangan bahwa poligami itu sebaiknya kalau tidak mampu berbuat adil jangan dilakukan. Ya, itu dari saya. Mungkin dari Bang Awi bisa nambahkan kalau seandainya mendengar dari uraiannya Mbak Yohana tadi yang panjang lebar, tapi ya bikin adem lah gitu dengar suaranya itu. Silakan Bang Awi. Oke. Ya, boleh. Oke, terima kasih Bang Kaisar dan Pak Agus. Saya baru menyimak, ini temanya poligami ya. Dari tadi sempat saya simak di YouTube sebentar, membahas tentang poligami. Saya mau mengomentari apa, karena saya tidak melihat ada masalah di poligami itu, di aturan itu. Kalau dikatakan bahwa kenapa Islam membolehkan poligami, memangnya ada ajaran lain yang melarang poligami. Ya itu aja sih dulu sementara, nanti kita perdalam lagi lah
Karena setahu saya ini yang saya dengar juga bahwa sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu malah bebas memiliki istri lebih dari 4. Nah, di datangnya Nabi Muhammad SAW ini malah memberikan batasan, artinya maksimalnya di 4. Itu sudah, saya rasa Pak Agus sudah membacakan dalilnya dari tadi sebelum saya masuk ini. Itu aja sih kalau menurut aturan ya, bukan bahwa malah membolehkan lebih dari 1 atau 2, malah sebenarnya membatasi. Kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya itu, Nabi Sulaiman, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun semuanya sudah melebihi istri lebih dari 2, 3 ya, bahkan ada yang ratusan. Jangan-jangankan nabinya, umatnya pada saat itu pasti melakukan hal yang sama, sehingga datangnya Nabi Muhammad itu malah memberikan batasan, tidak boleh lebih daripada 4, karena dikatakan di situ nikahilah wanita 2, 3 atau 4 selama bisa berbuat adil. Namun jika tidak mampu, satu saja lebih baik bagimu. Jadi tidak ada masalah di situ. Mau 1, 2, 3, 4, nggak ada masalah. Silakan dilanjut dulu, karena saya belum terlalu menyimak dari tadi. Oke, thank you Awi. Jangan di mute ya, karena udah di lock. Biar selesai dulu nih. Pak Domba, silakan yang resen berikutnya. Domba, saya unmute nih. Oke. Malam Pak Agus Peno. Dan Awi. Ya, Pak Awi juga selamat malam. Ini pertanyaanku belum ada yang bisa jawab. Dan jawabannya menurut saya masih no. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana caranya orang laki-laki ingin menikahi istri kedua? Dengan cara seperti apa mereka ingin menikahi istri kedua itu? Silakan. Oke, pertanyaannya sederhana, jawabannya juga sederhana. Ada aturan pernikahan dalam Islam, jelas lengkap aturan pernikahan, bahkan untuk berpoligami pun sudah ada aturannya. Seperti tadi dulu di awal tadi saya sampaikan bahwa pertama kan berbuat adil, yang kedua mungkin seperti apa caranya. Pertama, yang paling dianjurkan itu meminta persetujuan kepada istri pertama. Sebelum kenal atau sesudah PDKT? Nah, kalau di dalam Islam ada namanya contoh agak TikTok aja, karena kasusnya gini. Kalau Bapak belum paham kasusnya. Umpamanya ini, saya ingin menikah istri kedua. Mah, gue mau nikah lagi dong. Tapi belum ada calon. Iya. Gitu. Atau dia tertarik dengan wanita lain, gitu. Lalu setelah kelihatan cocok, baru laporan ke istri, Ma, aku mau menikah lagi. Lalu konsep yang benar seperti apa dalam Islam? Dua-duanya itu dibenarkan. Cuma yang paling benar, yang paling tepat tadi itu yang pertama. Sebanyak-banyak yang begitu. Para ulama, para ustadz banyak yang seperti itu, bahwa dia ingin menikah karena memang ibadah ya bagi kami itu pernikahan, dan bagi wanita juga yang siap untuk poligami itu bukan ibadah yang luar biasa. Banyak yang seperti itu yang mengatakan, dia ngomong ke istrinya padahal belum ada calon ini, dan istri yang mencarikan. Banyak yang seperti itu. Dan ada juga yang seperti kasus kedua tadi, bahwa dia menyukai seseorang dan dia merasa mampu, lalu dia ngomong, saya mau dengan si B, saya ingin menikah dengan dia, bagaimana pendapat Anda? Nah, semoga istri yang menyetujui, ya kan? Ada dua kasus seperti itu, nggak ada masalah dengan itu, Pak. Oh ya? Ya, ada dua kasus seperti itu. Sekarang, kalau kita lihat kasus ya, yang izin dahulu banyak yang ditolak, banyak ustadz yang ditolak sampai ramai di film. Tapi kalau yang kedua, dia bahasanya berselingkuh, menurut sampean itu perbuatan benar apa salah? Itu betul kasus menduakan istri. Contohnya tadi kan ada 2. Pertama izin, yang kedua dia cari dulu, kenalan, pacaran, cocok, nikah. Itu kan selingkuh menurut pandangan Bapak. Begini, di dalam yang kedua itu Oke, salah. Sorry, saya salah paham tadi yang kedua tadi itu.
Di dalam Islam itu tidak ada namanya pacaran, Pak. Apapun namanya kalau selingkuh itu salah. Saya pun harus tidak bisa membenarkan itu. Meskipun seumpama saya melakukan hal itu, berarti saya pun melakukan hal yang salah. Tidak bisa dibenarkan dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran. Yang ada itu ta'aruf. Kenal, Oke. namun bukan dia yang mendekati. Orang lainnya ditanya-tanya begini. Kalau seperti kasus tadi selingkuh itu apapun namanya tetap salah lah. Tidak bisa dibenarkan itu. Berarti kita tegaskan ya, umat Islam yang jika ingin poligami dilarang untuk pacaran lagi. Jangankan ya. Enggak, maksudnya gini. Jika memang ketahuan dia pacaran duluan, ya, dan dia menutupin bahwa dia seorang orang yang punya istri, menurut hukum Islam seperti apa? Begini Pak, sekali lagi saya bilang tadi bahwa dalam Islam itu tidak namanya pacaran, ya kan? Kalaupun ada orang Islam berpacaran itu sudah salah. Jangankan orang yang sudah beristri, yang belum menikah pun itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu adalah namanya ta'aruf, kenal. Tapi itu kan memang kalau dunia kenyataan ini itu sulit ya. Kita harus jujur pada kenyataan itu sulit untuk dilakukan dan tidak banyak yang melakukan seperti itu. Nah, kalau dalam kasus yang tadi yang mengatakan dia pacaran, karena ini memang fakta, tidak bisa kita menuntut fakta bahwa fakta memang banyak orang pacaran dulu baru menikah, termasuk orang yang sudah beristri terus menyukai seorang wanita lain. Otomatis dia kenal, dekat, adalah namanya rasa, jalan berdua, pacaran, selingkuh nah namanya. Terjadilah hal seperti itu adalah hal yang salah. Namun, daripada terus meneruskan hal yang salah, hal yang tidak dibenarkan, mengapa tidak dinikahi saja jika mampu? Dan kalau tidak mampu jangan. Dan kalau aturan perselingkuhan, jangankan agama Islam mengaturnya, hukum negara kita pun mengatur hal seperti itu. Jika ada indikasi suami dari perempuan atau salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan, dia boleh melaporkan ke polisi. Ada tindak pidananya itu, Pak. Nah, itu aja. Silakan. Ya, mungkin Pak Agus mau tambahkan dulu. Sebentar. Siapa tahu Pak Agus ada mau kuatkan pernyataan saya kan. Tidak masalah. Tapi segitulah anunya. Kalau masalah hukumnya ya, jangankan hukum Islam, Pak. Hukum negara kita aja melarang perselingkuhan itu. Hukum negara tidak melarang selingkuh, Pak. Yang melarang itu berzina. Ada larangannya, Pak. Ada larangannya. Ada tidak pidananya itu. Jika kedua tidak apa ada namanya? Ada, Pak. Silakan Anda buka KUHP. Ada itu. Iya. Tidak selingkuh boleh. Ya, hukuman Selingkuh. Iya, pacaran, Pak ya, bukan meniduri, Pak ya. Selingkuh. Jadi ada. Selingkuh itu namanya definisinya itu selingkuh. Ya, definisinya itu selingkuh itu adalah sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Berarti kalau masih kenalan, jalan gitu bukan selingkuh itu, Pak. Ya, tapi kacamata istri kan istri pertama tentunya akan mengatakan kamu selingkuh ya. Gitu. Iya, itu bahasanya gitu. Bahasanya. Ya, dipahami secara hukum ataupun secara pemahaman awam itu selingkuh berbeda ya. Selingkuh misalkan baru ada perempuan lewat terus matanya gini kan pengen tahu siapa itu yang lewat itu. Terus mau selingkuh ya? Selingkuh ya. Gitu. Jadi pada prinsipnya banyak hal orang beralasan untuk poligami. Dibolehkan, tetapi alasannya banyak sekali, bukan hanya sekedar kasihan sama. Misalkan ada yang beralasan kasihan, dia janda, misalkan ada. Atau kasihan itu gadis itu nggak ada pendampingnya sampai apa istilahnya ada gitu kan. Itu ada. Dan ada alasan lain misalkan, mah kok kita nggak bisa punya anak, misalkan iya Pak, hasil pemeriksaan dokter sayanya mandul misalkan itu. Saya ingin punya anak gimana? Ya sudah, nanti tak carikan istri. Jadi misalkan bisa, atau sudah sana cari yang lain sudah. Setuju mah? Setuju, nanti saya langsung tanda tangan. Ada, itu kan tergantung bagaimana Walaupun nanti perjalanannya nanti ada piring terbang. Berarti imannya rapuh, Pak ya.
Tuhannya disingkirkan, Pak. Yang mana? Yang mana? Kalau umpama yang wanita itu Tuhan mandul. disingkirkan. Nah, Tuhan disingkirkan gimana? Bapak ini, aduh. Ya, Loh, tolong enggak. Kan diperjelas sudah dulu. ayatnya mengatakan. Ayatnya mengatakan. Saya belum buka premis saya. Iya. Kenapa saya mengatakan? Ayatnya mengatakan boleh menikahi 2, 3, 4. Iya. Ya, Kan alasannya jadi tadi Bapak kan boleh dulu. mandul. Nah, alasan ini adalah alasan yang antara ibaratnya gini, ketika mau mencari bisa mencari-cari alasan atau memang alasan itu benar. Alasan kalau mencari-cari alasan biasanya kamu ini cari alasan saja, dasar suami mata keranjang misalkan kan, karena ditahu cari alasan. Tapi ketika alasannya ini kan boleh, kata ini artinya pintu itu dibuka boleh, itu ya. Jadi jangan mengatakan Tuhannya inilah itu, jangan. Karena Allah itu sudah membuka pintu, ya boleh. Nah alasannya, nanti dicari. Arti dicari itu bukan artinya apa yang paling logis dalam poligami itu. Misalkan menikahi orang yang lebih tua atau umurnya sama. Nah kemudian bahwa perempuan itu ada yang namanya menopause ya. Dalam penjelasan, berbagai penjelasan, artikel-artikel bahwa menopause itu ketika umur 40 tahun ke atas itu sudah daya tempurnya sudah hilang. Daya tempurnya sudah hilang. Maka suami ini katanya ada laki-laki kan, makin tua kayak kelapa, makin tua makin kental santannya. Nah, kelapa ini Bang Kaisar, ini hanya joki saja ya, bukan Bang. Nah, terus gimana ini? Terus istrinya mau bilang, sudah sana jajan saja, yang penting jangan poligami. Salah. Ada perempuan yang begitu. Sudah jajan saja sana, yang penting jangan poligami. Ada istri yang. Saya pernah mendengar. Saya pernah mendengar. Artinya kan laki-laki kan kumpul. Wah, gini. Ya sana jajan saja. Itu salah. Yang benar gimana? Itu wanita putus asa, Pak. Ya. Apakah Pak boleh Pak wanita Ya, seperti itu? Saya mau gini loh, manusia. Tadi dulu dengar dulu, Pak Domba kecil, dengar dulu. Manusia ini jumlahnya berapa miliar? Kalau otaknya harus sama semua, nanti kayak robot. Jadi chipnya itu ditanam chip. Lah katanya manusia itu ada free will. Nah, berarti orang bajingan boleh dong, Pak. Ini dompetnya Domba kecil dengan dompetnya saya, isinya beda. Kalau saya di desa mungkin tidak ada ATM. Domba kecil pasti dompetnya ada ATM-nya. Misalkan gitu kan. Berarti orang kaya boleh. Kita nggak boleh, harus sama, kamu harus punya ATM. Misalkan, ya lucu dong. Jadi sekali lagi, manusia ini bukan robot juga ya. Ya, bukan robot, tetapi pintu masuknya ada, dibolehkan. Tapi bukan mengharuskan kamu masuk pintu itu melalui pintu. Jadi itu tambahan dari saya. Itu aja lah. Ya. Oke. Oke, saya mau Pak. Ya. Tentang KUHP ya. Memang tidak ada hukum perselingkuhan. Yang pacaran tidak ada hukum. Tapi yang ada hukumnya jika orang itu berzina. Oke. Nah, sekarang saya tanya tadi, dompetnya tebal boleh. Ya, berarti orang dompetnya tebal boleh poligami. Enggak mengindahkan istrinya. Satu itu lagi. Enggak. Berarti enggak dompetnya tebal. Saya enggak ngomong itu. Saya enggak ngomong itu ya. Saya enggak ngomong itu ya. Silakan mau bicara lagi. Oke, sudah? Sudah. Tapi saya enggak ngomong itu ya. Saya sudah lupa lagi nih. Ya. Lalu kan ada yang dompetnya tebal. Ya, enggak, itu makanya Bapak salah dengar. Saya itu membuat satu perumpamaan bahwa manusia itu harus punya pikiran sama semua kayak robot. Itu kan. Contoh, Bang siapa tadi, dompetnya jelas isinya berbeda dengan dompet saya. Kalau di kota itu namanya ATM, tapi ketika saya tinggal di kampung, mungkin di sini enggak ada bank atau enggak ada ATM. Ngapain saya pelihara kartu ATM misalkan.
tidak boleh. Oh, Anda harus punya ATM. Ya anggaplah Jadi, kaya, Pak. jadi jangan Enggak, misunderstanding gitu ya. ya, enggak ada kaitannya tadi soal pernikahan dengan masalah isi dompet yang dibahas ini. Oke, kenapa? Oke, sekarang saya akan bantah tentang mandul. Kenapa saya katakan menyisikan Tuhannya? Bukankah kalian punya Tuhan yang kalian percaya penuh kuasa? Kenapa tidak minta? Tidak. Apapun Iya, yang telah diberikan silakan. Tuhan ya kita harus hadapi. Itu loh. Makanya kenapa saya mengatakan kalian mengatakan, oh istri saya mandul, Pak aku mandul, terbukti dari dokter mandul, ya sudah Bapak nikah lagi punya keturunan. Oh gitu. Terus Tuhanmu kemana? Kenapa kau gak minta? Oke, saya tanggapi dulunya. Kan Ini ya, agak melenceng sedikit dari pemahaman. Pertama Iya, saya tanggapi dulu. Sebentar dulu Pak penunggang salahkah kuda. pertanyaan Selesaikan saya? dulu Pak domba kecil. Ya, selesaikan dulu Pak domba Ya, kecil. Pak Domba silakan. tadi sudah mempersilahkan saya. Ya, silakan. Nah, Oh, beda. tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Agus bahwa ini ibarat pintu itu dibolehkan. Jadi jangan mengatakan bahwa meninggalkan Tuhannya karena Tuhan sendiri membolehkan, tidak melarang akan hal ini. Itu pertama harus dipahami dulu. Seandainya bahwa Tuhan melarang, bolehlah baru kita mengatakan, oh dia tidak mengindahkan perintah Tuhannya. Ini mengenai poligami di dalam Islam itu dibolehkan tapi bukan diharuskan. Tidak harus. Jadi silakan kalau mau berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang terpenuhi, ya kan? Bukan bahwa harus melakukan itu. Banyak orang Islam yang tidak berpoligami dan tidak ada masalah dengan itu. Dia bahagia Ya, dan banyak dan tunggu dulu, dan banyak juga orang Islam yang berpoligami dan tidak masalah juga dengan itu dan bahagia dan kaya raya punya anak banyak yang begitu. Tidak ada masalah di situ. Kalau mengatakan yang saya tadi persoalkan karena dia mengatakan meninggalkan Tuhannya, padahal sudah berulang kali dikatakan ini boleh, cuma bukan diharuskan. Nah, kalau mengatakan tadi masalah mandul, begini kan sudah dikatakan banyak alasan logis. Tidak cuma karena itu, banyak alasan apapun itu yang benar, namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur. Utama selama bisa berbuat adil itu dulu. Jika itu dirasa mampu dan cukup dan bisa terpenuhi, ya tidak ada masalah dengan agama, dengan ajaran Tuhan, dengan ajaran Allah, tidak ada masalah. Justru itu menjadi ibadah. Di mana persoalannya Pak jika seperti itu? Silakan. Oh, bermasalah Pak. Ya, Tuhan sudah mengajarkan kita kepada Nabi Ibrahim atau aku katakan Abraham. Oleh karena ketidakpercayaannya Sarah, dia membolehkan atau memberikan budaknya kepada Abraham. Apa yang terjadi? Sang budak menghina tuannya. Itulah yang terjadi. Jika wanita yang mandul dan memberikan suaminya untuk menikah lagi, siap-siap sakit hati, sama seperti Sarah. Apakah kalian yang akan menjadi istri kedua atau dijadikan istri kedua sama aja, mau menerima seperti Sarah yang terima? Janji Tuhan kepada Abraham itu iya dan amin. Tapi karena Sarah yang sudah tidak pede dengan diri hidupnya, dia menanggung akibatnya. Dia dicerca oleh atau dihina oleh budaknya. Lalu terjadilah pengusiran. Sama seperti kalian, wanita-wanita umpamanya, saya tidak mintalah kepada Tuhan mukjizat. Karena kita punya Tuhan, kalaupun kalian mandi, berusahalah, berdoa dan berusaha. Karena kerja Tuhan kita tidak tahu. Mintalah terus. Karena tadi premisnya teman-teman muslim, ini sangat aneh. Pak, saya mandul, kata dokter. Apa nikah lagi deh. Ini wanita putus asa seperti Sarah. Padahal wanita ini belum tua-tua banget dan masih bisa mengandung. Kalau kita punya Tuhan, mintalah kepada Tuhan yang sang penguasa itu. Jika Tuhan memang maha kasih, maha penyayang, kenapa dia tidak memberi? Walaupun nanti lama-lama tidak diberi, apa yang harus kalian lakukan? Pemungut, anak yatim. Banyak anak yatim.
jika ketentuannya hanya seorang anak, tapi laki-laki akan mengambil suatu keputusan untuk kepuasan mereka, yaitu dengan berpoligami, merayu istrinya supaya dia mendapat keturunan dengan alasan ABC. Jadi Tuhan kami yang kami sembah itu mengajarkan satu istri supaya tidak ada polemik dalam keluarga yang seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah dalam Alkitab. Semua yang berpoligami mendapatkan polemik, mendapatkan masalah. Jangan diblunder satu keluarga, jangankan poligami, keluarga aja ada polemik. Nah, jika satu keluarga saja, satu istri aja ada polemik dari istri dan anak-anaknya, bagaimana kalian mau berpoligami? Bukankah kalian mencari masalah? Mencari beban baru. Satu saja ribut, apalagi dua. Jadi, ya aku tidak mau, itu percayaan sampai terserah. Inilah kepercayaan kami, iman kami, yang percaya dengan ajaran Yesus, yang telah diajarkan untuk satu istri. Jangan di framing, laki-lakinya bagaimana kalau main, itu bejat juga. Bisa jadi sang istri sudah berdoa mati-matian, tapi si suami berselingkuh nggak karuan, jajan nggak karuan. Dia belum bisa memerdekakan suaminya. Itu salah juga. Dia berdoa minta keturunan ya, karena dia emang yang mandul. Tapi dia tidak mendoakan suaminya untuk tetap setia, untuk tetap sayang. Kalau kita punya Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu aja dari saya. Jadi kalau yang mau menikah lagi, ingat, tetangga sampean semua itu banyak yang janda. Dan tempat yatim piatu banyak. Mau dengan alasan apa kalian berpoligami? Kalau bukan gara-gara itu, silakan. Terima kasih. Oke, saya tanggapi dulu. Kalau boleh. Oke. Sebelum Pak Agus. Bagus pernyataan dari Pak Domba kecil ini. Mungkin itu di dalam kitab Anda tertulis seperti itu mengenai kisah Ibrahim tadi ya. Mengatakan bahwa yang berpoligami itu bermasalah. Tidak masalah kayak gitu dalam kitab Anda. Saya tidak pernah mendengar dalam Al-Quran bahwa yang berpoligami itu jauh, yang berpoligami, nabi-nabi berpoligami itu adalah dalam bermasalah. Kisah Islam, ya sekarang saya tanya, apakah cerita Ibrahim, Sarah dan Hagar itu tidak polemik? Begini, saya sampaikan bahwa saya tidak dulu, makanya jangan dipotong. Ingat dulu, Ya. itu kan yang tertulis di kitab Anda, itu tidak saya permasalahkan. Ya, saya tidak permasalahkan. Namun yang di dalam Al-Quran saya tidak pernah mendengar bahwa nabi-nabi yang berpoligami itu mendapat masalah karena poligaminya. Ya, tidak pernah kami mendengar begitu. Seperti tidak kalau seperti itu ceritanya, kalau seperti itu ceritanya. Tahu. Enggak, mengenai saya tahu atau tidak, cuma tidak pernah tertulis ada masalah dengan poligami di kisah-kisah Nabi sebelumnya, ya kan? Ya, saya ceritakan nanti. Ya. Kalau itu yang Anda mau katakan, seolah-olah mengatakan bahwa nabi-nabi sebelum datangnya Yesus, utusan Tuhan sebelum datangnya Yesus itu telah melakukan kesalahan karena melakukan poligami. Itu pertama dulu. Nah, menyangkut tadi hal yang disampaikan mengenai alasan, sekali lagi saya ulangi, di dalam Islam, ajaran Islam ini dibolehkan, tapi tidak diharuskan. Adapun tadi yang disampaikan oleh Pak Agus mengenai karena mandul, itu salah satu. Bukan karena itu seluruhnya. Bukan hanya karena itu semuanya. Jadi jangan di-framing bahwa orang mandul tidak mau berdoa dan lain-lain. Kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa memang ada. Kenyataan seperti itu, ada orang yang tidak bisa melahirkan, itu ada, ilmu kedokteran itu ada, itu kita tidak boleh menutup mata dari itu, karena apapun itu pasti ada, Allah menurunkan sesuatu itu ada hikmah di situ, ada sebabnya. Masalah yang mandul itu sudah ilmu kedokteran sedang bahas, jadi saya tidak mau ke poin itu, saya cuma mengatakan itu hanya salah satu contoh alasan. Jika memang terjadi demikian, salah satu contoh alasan untuk berpoligami. Tapi masih banyak alasan yang lain. Namun pada intinya harus bisa berbuat adil. Yang menarik di sini seolah-olah
sahabat-sahabat Kristen ini mempersoalkan di ajaran Islam yang membolehkan poligami. Seolah-olah begitu saya lihat ya. Padahal ada masalah apa dengan itu? Siapa yang dirugikan di situ? Bukan mempermasalahkan. Enggak, saya bilang Kita ini seolah-olah. diskusi. Iya, saya bilang seolah-olah karena yang digugat ini kan masalah poligami. Seolah-olah ini ajaran yang tidak benar jika dibolehkan. Jika dibolehkan, karena menurut katanya tadi Pak Domba, di ajaran mereka tidak dibolehkan. Saya tidak tahu apakah ada larangan spesifik seperti itu ya, bahwa tidak boleh. Saya nggak tahu itu. Saya harus katakan saya orang yang mungkin hadir di Zoom ini nyaris tidak pernah membaca kitab Anda, apalagi mempelajarinya sejauh itu atau mencari-cari celah di situ, sehingga saya tidak tahu apakah itu ada larangan atau tidak. Kalau memang ada larangan nanti tampilkan saja. Nah, itu seolah-olah Diskusi, Pak. iya. Jadi jangan memframing, kami tidak mempermasalahkan ajaran Islam, tapi kalau kita diskusi tentang poligami dan monogami, ya ini yang terjadi. Iya, seolah-olah bahwa ajaran poligami itu adalah hal yang tidak benar kan gitu. Iya, Ya. menurut iman kami. Iya, Kami akan yang menjabar gini loh. iya, Pak. nggak masalah. Kami Itulah akan itulah yang kami saya mau maksud. menjabarkan bahwa pandangan orang Kristen melihat orang poligami ini keliru. Iya, itulah itu. Menurut Nggak apa-apa, ajaran nggak apa-apa. Kristen, Saya sudah mengerti ya, maksudnya. jadi- Makanya saya Jadi mas. jangan dibilang framing. Kita Bukan framing. berdiskusi. Sekali lagi saya ulangi, Tadi seolah-olah. menyatakan seolah-olah loh. Makanya kita diskusikan Nah, apakah benar Nah, poligami ini sekarang adalah jalan salah satu, saya bertanya, satu-satunya. Gitu. menurut orang Kristen poligami ini ajaran benar apa tidak? Pandangan Kristen salah, Pak. Nah, makanya saya bilang tadi seolah-olah ini nggak benar. Lebih santun kan? Loh? Saya mengatakan Iya, begitu. tapi kan Anda- bukan berarti kami melawan ajaran Islam, Ini tidak. saya tidak mengatakan Anda melawan ajaran Islam. Enggak ada tadi saya mengatakan demikian. Saya cuma mengatakan sahabat-sahabat Kristen ini. Belum selesai. Oke, Pak. Terima oke. kasih. Enggak maksudnya Iya. biar Nah, dialognya Oh iya. kembali ke track lagi. Iya, Ya iya, kan? iya, Iklan nggak dulu, apa-apa. iklan. Nggak, Gua artinya- sapa-sapa dulu dong. Shalom Bang Awi, minal aidin wal faidin. Oh iya, Bang maaf Awi. lahir batin, bro langit. Iya. Ya, Lama nggak ada dengar suara. Sumarlin juga, Sumarlin. Iya, Ada. Sumarlin di bawah. Cerita- Minal-aidin. Cita Ibrahim Semoga- Islam ya. Ya, Iya, semoga dalam waktu dekat Bang Awi bisa dibaptis menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, ya kan? Iya, iya, iya. Oke. Demikian juga sebaliknya ya. Pak Agus Supeno, ya minal aidin wal faidin. Pak Sumarlin, Agus. Sumarlin juga di bawah. Ya, Pak Oh, Sumarlin. shalom Semua Pak minal aidin. Sumarlin. Minal aidin wal Oh, gua faidin. kasih. Semoga Bagi Gua yang buka dulu puasanya ini dia. penuh, yang puasanya nggak penuh belum Ya. bisa aku tekan minal aidin. Iya, iya, semoga Ya, ketiga Sumarlin, teman minal aidin ya. cepat mendapatkan kasih karunia dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Sebagai- Juru Selamat ya. ya. Amin. Amin. Demikian Oh, juga. oke. Oke nih. Iya. Saya Oke, mengakui ya. Demikian juga Saya saya mengakui. Kalau sebentar Pak. Demikian juga saya doakan kepada Bro Langit. Semoga Siap. dikasihi Tuhannya Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai utusan Oh. Tuhan. Ya kan? Alhamdulillah. Oke. Oke, kembali. Kita lanjut nih ya. Kita lanjut ini. Pak Domba kayaknya sudah cukup kali ya belum, waktunya ya. belum. Enggak, tadi Belum. dia ada framing tentang Nabi. Banyak ini. Saya mau cerita. Bentar, Sebentar, mau cerita Nabi. saya tidak memframing Pak Meluruskan, Domba. dia kan nggak- Iya. Enggak, kamu Bete kan nggak tahu cerita Nabi. joleku. Baik, Dalam kisah- beginilah. bentar. Iya. Kan Kekuatan. cerita Nabi aja, cerita Nabi aja. Gini Le. bentar. Iya. Kita gini. kembali ke Karena track kalau dulu. kalau dipuaskan Banyak yang kali resen, pun, Le. nanti Bukan Le puasa. cepat lemas. Jangan dipuaskan Tenang. kali. Ada kopinya di sini, tenang aja. Oh, iya, deh. Pernah aku mau framing, cuma Coba. jangan Oke, baik, cerita baik. Nabi. Tolu Mau monida, tolu ceritakan. monida. Nah, sampai Oke. dulu, Iya, Bro. banyak yang resen. Satu Oke, menit. baik. 1 menit. Oke, Ya. silakan. Oke, Silakan. Di kisah Ibrahim, pertanyaannya seperti ini. Memang aku belum mendapatkannya. Kenapa Hagar itu diantar sama Ibrahim sejauh 1000 kilometer antara Palestina ke Mekah Oke. dengan anak yang masih kecil dan hanya diberi Keluar satu konteks. tentang- Keluar Oh, enggak, konteks. ini- bukan tadi tentang Ibrahim kan saya cerita. Iya, walaupun tentang Ibrahim. Nggak apa-apa Pak Gus, biar sudah selesaikan dulu. Nggak apa-apa. Iya, dia Biar kan nggak tahu selesaikan. cerita Ibrahim. Nggak apa-apa. Ada polemik di situ, Oke lah, makanya Ibrahim. kalau Bang Loh, Kaisar, mohon maaf, tetap. saya potong. Saya pamit dulu, Ya, Bang Awi. Ya. silakan.
Ya, Oke, siap. Ustaz Saya Sumarlin rasa kasih naik. cukup untuk diskusi saya. Nanti lain kali saya masuk lagi dengan Ya, Pak diskusi yang Agus. berbeda. Ya, Bang Kaisar Ya, ya. terima kasih ya Pak Agus Oke, ya. Terima iya, kasih, Pak. sama-sama Ya, semuanya minal ya. aidin lagi, Pak ya. Jadi Yo. semoga bapak-bapak ini yang ada di Zoom ini Berpoligami. mengikuti ajaran Kristen, ajaran Yesus. Ya, Amin. tidak Amin. berpoligami, tidak berzina ya. Amin. Jadi nanti mudah-mudahan ibu-ibunya menonton ya, ibu-ibunya, istri-istrinya bapak-bapak ini Iya. menonton. Amin. Mereka Amin. janji tidak akan pulang tengah malam lagi. Iya. Oh, pulang Kalau- malam enggak apa-apa, Pak. Kalau bawa duit Ya, nggak sama apa-apa, keluarga. Pak. Iya, boy. Asal jangan Iya. pulang Jangan bawa madu selingkuh. aja. Iya, makanya. Ada aroma Ya, madu terserah lah lain. alasannya. Laki-laki kan banyak alasan. Tanya Mbak Yohana kalau nggak percaya. Iya. Ya, oke, Oke, terima Pak kasih. Agus. Selamat malam. bagus. Semuanya. Malam, Bang bagus. Awi, Assalamualaikum. Oke. Ya, 1 menit, Domba, Waalaikumsalam. silakan. Iya, jadi jelas ya. Kalau tentang Abraham yang aku ceritakan itu sama, cuman kisah dalam Abraham dalam kami itu hanya diusir, tidak diantar. Beda dengan Islam yang diantar 1000 kilo antara Palestina ke Mekah. Kenapa sampai diusir sejauh itu? Ada apa? Ada pasti permasalahan. Dengan seorang orang sendiri itu tidak dipasti siapa-siapa. Karena Abraham dengan 3 budaknya kembali ke Palestina setelah meninggalkan Hagar dan anaknya Ismail yang merengek-rengek. Sampai Hagar mencari air, naik turun bukit 7 kali atau berapa kali. Itu ada kisahnya. Ada apa dengan keluarga ini? Ada masalah apa? Kenapa sampai diantar sejauh itu? Yang menurut saya pun tidak masuk akal diantar sejauh itu. Berapa lama perjalanan? Berapa lama dia meninggal istri dan bayi kecilnya, Isya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Ya. Oke, Mantap. sebelum ditanggapi Awi atau Sumarlin ya. Ini udah dari tadi nih Nabisuk. Ya, Nabisuk nih. Silakan Oke. Nabisuk. Sebelum bicara Nabi Sub, Halo. Ya. Ya, Udah halo. kedengar. Shalom. Udah kedengaran suara saya? ya kedengaran. Sudah, Le. Oke. Shalom semuanya. Minal aidin wal faizin buat Iya, teman-teman muslim. terima kasih. Jadi semoga dengan dialog ini kita saling menghargai dan saling menghormati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi di dalam kekristenan udah jelas dikatakan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Dalam arti di sini mengasihi, kalau kita sudah punya istri, berarti kita harus mengasihi istri. Bagaimana kita mengasihi istri kalau kita menambahin istri lagi? Anggaplah kita nambahin 3 lagi, jadi 4. Apakah mungkin seorang istri bahagia? Karena dalam kekristenan, tujuan pernikahan itu adalah untuk bahagia. Itu tujuannya. Kalau tidak bahagia, tidak perlu menikah. Karena saya dulu pernah itu, seorang pendeta dan pastor itu ditanyakan, apa tujuanmu menikah? Oh, tujuan saya untuk ini. Pertama, kalau tidak bahagia, jangan coba-coba menikah. Lebih bagus tidak menikah. Itu tujuannya, menikah. Memang dalam Alkitab beranak cucu lah. Bukan disuruh untuk banyak-banyak istri. Terus, kalau saya ambil di surat Galatia 5, hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 ayat 16 sampai selanjutnya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi
Artinya di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita agar hidup dengan Roh Kudus. Jadi buat teman-teman yang percaya dengan Yesus Kristus, bahwa kita itu dituntutlah hidup dengan roh. Dalam roh itu kan ada beberapa item itu, kasih semua ada di sana. Jadi sangat berlawanan lah kalau kita pengikut Kristus tidak dianjurkan untuk berpoligami. Kita coba bayangkan, yang namanya berpoligami, sedangkan logikanya aja, akal sehat kita aja, sedangkan satu istri punya anak banyak, pasti banyak pertengkaran. Mungkin pertengkaran antara lah, pilih kasih lah. Bagaimana dengan punya istri banyak lagi? Pasti akan terjadi keributan. Bisa-bisa keributan harta warisan. Sering saya pernah itu lihat itu, setelah orang tuanya meninggal, anak-anak bisa ributan harta warisan, bahkan saling bunuh-membunuh. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang namanya keadilan itu tidak akan bisa dalam dunia ini. Gitu. Jadi belum lagi sama istri, sama-sama istri akan saling menjatuhkan. Jadi tidak masuk akal kalau ada keadilan dalam berpoligami. Itu nggak masuk akal buat saya itu. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang seberang, kalau mereka memang bisa adil, ya buat saya itu sangat hebat lah itu kan, buat saya sih. Tapi yang kenyataannya, realitanya, banyak orang berpoligami itu ujung-ujungnya anak-anaknya ribut, berantakan. Karena di dalam keluarga saya pun ada seperti itu. Dari istri pertama dan istri kedua itu ujung-ujungnya saling bunuh-membunuh. Itu ada kejadian itu. Karena apa? Karena semua saling mengatakan bahwa kami yang berhak warisan ini. Pasti akan ribut. Itu. Jadi kembali kepada teman-teman, ya marilah kita saling menghargai, saling menghormati keyakinan kita masing-masing. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Mau lihat Nabi Suk nih. Oke, lanjut nih. Nanti Awi ditanggapinya ya. Ada dua aja tanggapannya. Oke. Silakan David. Mulai. Oke, saya catat Bang Nabi. Silakan Pak David. Ya, dicatat ya, silakan. Tolong nanti dibukakan mic-nya Pak Sumarlin ya, setelah saya nanti Ya. Pak Sumarlin juga akan buat. Siap. David, mana David? Udah, Pit. Silakan, Pit. Agus Supeno tadi mana? Agus Supeno. Udah pergi tadi. Udah izin pergi. Aku dari tadi aku resen, nggak disebut-sebut. Ya udahlah. Gini, ya. tentang poligami aku singkat aja ya. Poligami itu memang sudah dilarang di abad pertama, bahkan jauh sebelum abad pertama. Dan itu pun ada bukti-buktinya, itu di dalam Dead Sea Scroll, yaitu 11 GT 57. Di situ berdasarkan gulungan Dead Sea Scroll yang pernah dijadikan rujukan di dalam bait suci. Dan itu pun itu mendasarkan bahwa poligami itu dilarang. Gitu. Silakan cari. Itu di 11 GT 57 gitu. Dan itu pun ada di dalam buku yang pernah saya baca, itu The Scroll and the New Testament dan Jewish and Christian Scripture and Non-Canonic. Itu sangat dilarang. Itu aja saja. Josephus Flavianus itu pernah mencatat bahwa ada peristiwa-peristiwa poligami di masa pada waktu itu, yaitu dari kalangan kerajaan. Contoh seperti Herodian itu pernah melakukan poligami, di mana di dalam ensiklopedia Judaica Mariam itu adalah istri kedua dari Herodes. Itu meskipun Miriam itu salah satu keturunan dari Harun. Maka dari itu Herodes, meskipun dia adalah Bani Edom, dia pernah menikah 2 istri, dan salah satunya adalah Miriam, itu dari keturunan Harun.
Dan perlu kita ketahui juga di dalam Dead Sea Scroll yang pernah dijadikan rujukan di bait suci yaitu 11 GT 57 itu yang mencatat itu para imam atau kaum Lewi yang pernah kita ketahui yaitu kaum Eseni. Meskipun kaum Eseni ini adalah salah satu golongan Judaisme yang kecil, tapi di dalamnya itu mayoritas dari suku Lewi, di mana suku Lewi ini salah satu suku yang pernah ditetapkan oleh Hashem sebagai imam. Jadi Eseni ini adalah salah satu kaum imam yang pernah mencatat di dalam teks tersebut menyatakan bahwa poligami itu sangatlah ilegal, dan itu pun juga dipertegas kembali oleh Theodosius yang pertama di tahun sekitar abad ketiga itu mengesahkan bahwa poligami itu diilegalkan. Itu jadi dilarang. Itu aja lah saya. Oke. Langsung Bang Tampan langsung dicatat aja ya. 3 Iya, nih. nggak apa-apa. Kita 1 jam ke depan ya, nggak masalah ya. Ya. Setidaknya sampai jam 11 lah, jam 11. Jam 12 kalau di sini. Silakan lanjut. Bang Tampan, silakan waktumu. Oh, udah dibuka mic gua ya? Udah. Oke. Ini mungkin hal yang terpenting ya, yang harus kita renungkan. Kalau memang poligami dalam Islam itu merupakan sebuah solusi dan memang diizinkan untuk dapat berlaku, asalkan berlaku adil. Tetapi mengapa Baginda melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami dengan anak karena Fatimah putri bungsu daripada Baginda yang tidak Ali bin Abi Thalib tidak boleh mempoligami kan selama dia masih dalam status menikah dengan Fatimah begitu. Nah, bahkan sebanyak 3 kali dia mengatakan tidak mengizinkan. Artinya dengan tegas dia melarang. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah yang di dalam pandangan Islam Sunni dan Islam Syiah itu adalah khalifah yang dapat berlaku adil. Begitu. Sangat adil. Tentu kan ini bertentangan dengan Al-Quran yang dikatakan asalkan bisa berlaku adil, sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dalam pandangan Islam Sunni dan Islam Syiah itu sangat adil, sangat-sangat adil. Tapi kenapa? Ya, karena mungkin saja Baginda menyadari bahwa poligami itu begitu menyakitkan putrinya gitu. Dia tahu putrinya bisa tersakiti dengan itu, makanya dia larang. Apalagi dia tahu juga dari pengalamannya bahwa ya begitulah, nggak ada yang bisa berlaku adil selain hanya bisa menyakiti, kecuali memang udah di brainwash, udah nggak mampu berpikir lagi, pasrah dengan hidupnya, akhirnya terima dengan penderitaan seperti seorang budak yang lama-lama akhirnya menerima nasibnya sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, silakan tanggapannya Pak Awi dan Sumarlin, saya buka nih. Oke, saya dulu ya. Saya sedikit tadi begini, sebelum saya berbicara lebih jauh, tolong disimak baik-baik apa yang saya ucapkan karena jangan sampai dianggap lagi memframing. Sedangkan bahasa yang saya sampaikan itu sederhana dan sekedar mengulangi apa yang disampaikan mungkin lawan dialog saya di sini. Mengenai tadi apa yang disampaikan Pak Domba, saya katakan kalau mungkin yang tertulis dalam kitabnya seperti itu bukan masalah bagi saya. Ya, mengenai kisah Nabi Ibrahim tadi itu yang katanya bermasalah dengan masalah poligaminya itu. Tapi di kitab saya
tidak pernah saya mendengar bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan masalah karena dia berpoligami. Mengenai kisah yang disampaikan tadi Pak Domba, terima kasih jika Anda mempercayai kisah itu. Nah, mengatakan kenapa? Nah, begini, Nabi Ibrahim itu dalam keimanan kami adalah penghulu para nabi. Dia adalah nabi yang hanif. Hanif itu yang lurus. Justru karena sifat lurusnya itu, ketika Allah memerintahkan dia untuk membawa istrinya dan anaknya ke suatu tempat yang kami yakini sekarang itu dalam Mekah, Nabi Ibrahim tidak bertanya kenapa. Dia langsung berangkat saja karena dia betul-betul hanif, lurus, apa yang diperintahkan kepadanya tanpa banyak pertanyaan langsung dijalankan. Bahkan setelah sampai di tujuan, dia diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya itu, dia pun tidak bertanya kenapa dan bagaimana, ada apa. Itu dalam kisah yang dicatat dalam sejarah Islam, dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah para nabi, sejarah Islam. Nah, mengenai Pak Nabi Suk tadi, saya tidak menanggapi banyak, itu pernyataannya, dan itu menurut iman kekristenan, itu bukan masalah lagi bagi saya. Sekali lagi saya bilang itu bukan masalah. Bagi kami orang beragama Islam, tidak ada masalah di situ. Jika itu Anda meyakini seperti itu dan mau melaksanakan itu, nggak masalah. Di sini kan yang dipermasalahkan, seolah-olah, sekali lagi saya sampaikan, seolah-olah sahabat-sahabat Kristen ini menganggap poligami itu adalah satu ajaran yang salah. Karena itu hanya ada dalam ajaran Islam ya. Kalau seperti itu, sekali lagi saya ulangi lagi ini untuk kesekian kalinya, bahwa poligami ini dalam Islam bukanlah suatu keharusan, tapi diperbolehkan. Bukan suatu keharusan, tapi diperbolehkan. Banyak orang yang Muslim yang tidak berpoligami, banyak. Yang berpoligami itu tidak lebih banyak daripada yang tidak berpoligami. Lebih banyak yang tidak poligami daripada yang poligami, itu di Muslim. Dan mengenai tadi bahwa jika berpoligami akan banyak masalah dengan anak, jangankan yang berpoligami Pak, yang tidak berpoligami saja, yang punya anak 2 saja, ada yang bermasalah dengan warisan. Ada itu. Kita tidak usah menutup mata pada kenyataan. Jadi jangan disalahkan poligaminya, karena bukan hanya orang yang berpoligami yang punya akan mendapatkan masalah tentang warisan. Nah, justru itu Islam ini kami yakini suatu ajaran yang sempurna, karena untuk hal itu pun diatur jika ada masalah dengan warisan. Di dalam Islam ada namanya hukum waris, karena Islam itu sudah mengetahui akan ada apa-apa masalah yang terjadi di kemudian ketika manusia bertambah makin banyak dan bumi tidak bertambah besar, artinya lahan ini tetap begitu, sedangkan manusia yang perlu lahan ini makin banyak, akan terjadi masalah-masalah seperti itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, masalah pertikaian, perebutan harta. Dalam Islam pun mengatur itu tentang aturan hak waris, dan itu diadopsi dalam aturan negara kita. Kalau mengenai tadi masalah pembunuhan dan lain-lain disampaikan Pak Nabi Suk, itu ada aturan negara, itu biarlah aturan negara yang mengaturnya itu. Karena bukan hanya orang yang anaknya orang tuanya berpoligami yang saling membunuh, bahkan orang yang tidak punya orang tua saja, ibunya, ada yang saling membunuh di antara mereka ya. Itu tidak bisa dijadikan standar Pak sebagai aturan. Benar salahnya ini poligami itu. Yang ketiga tadi Pak Bang, siapa tadi yang ketiga Bang, sebelum Bang Tampan yang terakhir ini Bang siapa tadi menyampaikan, itu tidak ada masalah juga bagi saya. Jika memang itu ada dalam apa tadi Desis Scroll itu, ya itu kepercayaan dan keyakinan sahabat Kristen ya. Saya tidak mau mempermasalahkan ke arah sana. Saya anggap ini adalah tanya jawab ya. Artinya teman Kristen bertanya, kami menjawab. Kalau ini dibawa ke ranah debat, mungkin saya akan mempertanyakan itu, mana aturan di dalam kekristenan yang melarang tentang itu kan. Apakah itu tertulis dalam kita, tapi tidak saya ke sana lah. Biarlah kami menjelaskan tentang poligami. Baik buruknya, dampaknya, dan bagaimana kenapa Islam memperbolehkan. Yang ketiga Bang Tampan mengenai apa tadi Rasulullah SAW ya melarang Ali bin Thalib Ali bin Abi Thalib dilarang untuk apa namanya menikahi poligami ya, berpoligami ya. Ini itu ada hadisnya ya, saya tidak terlalu memahami, mungkin ini saya bacakan saja hadisnya dulu. Diriwayatkan apa namanya, dia bilang aku tidak mengizinkannya ya, artinya Rasulullah tidak mengizinkan. Kita
sepakati dulu situ karena memang itu ada hadisnya tertulis seperti itu. Bukan berarti saya tidak mau menduga-duga kenapa dia tidak mengizinkannya atau apa ya. Sungguh Rasulullah itu maha tahu akan segala. Bukan maha tahu. Sungguh Rasulullah itu lebih tahu apa yang Sorry, Wi. diucapkannya. Ada hadis berapa tadi? Biar gue baca. Nggak mungkin si anu tadi tuh Nomor berapa? lebih anu siapa tadi Bang Tampan mungkin dia referensi hadisnya gimana karena itu memang ada tertulis dalam hadis itu. Tidak dipungkiri itu. Saya tidak membantah itu. Mengenai itu nanti Pak Sumardi yang akan lebih menjelaskan itu hadisnya. Saya kurang ingat di hadis berapa. Cuma memang ada memang hadis. Di hadis sebentar. Ya. Tolong dibukakan mute-nya Pak Sumardi. Hadis Sunan Tirmizi nomor 3802. Udah dibuka Pak Sumarlinnya nggak mau buka mute-nya. Dia udah Halo. minta buka. Itu saudara. Halo. Oke, silakan. Ya, Sedikit saya luruskan ya. Ya, silakan Pak Sumardi. Sedikit saya luruskan. Bang, Ali bin Abi berapa Thalib. dulu? Tunggu. Tirmizi berapa? Bang Tampan? 3802. Ali bin Abi Thalib tidak dilarang berpoligami ya. Siapa yang bilang Ali bin Abi Thalib dilarang berpoligami? Tidak. Yang dilarang itu memadu Fatimah dengan anaknya Abu Jahal. Tapi kalau berpoligami tidak. Setelah Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib berpoligami. Ada 9 istrinya Ali bin Abi Thalib. Iya, itu. Cuma mungkin perlu dijelaskan tadi hadis yang dibawakan itu katanya Rasulullah melarang. Nah, itu tidak perlu dijelaskan tadi. Makanya saya bilang silakan Pak Sumarlin yang jelaskan itu. Baginda tidak tidak mengizinkan karena itu bisa menyakiti hati Fatimah begitu. Makanya di frase di bawah itu dia mengatakan, aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi dan aku akan merasa sakit dengan derita yang ia rasakan ani. Begitu. Jadi jelas di sini bahwa Baginda tahu bahwa poligami poinnya itu yang mau disampaikan. Ya. Itu akan menyakiti sebentar Pak ini. Ya, Pak, ya. siapa namanya? Paham, artinya poinnya mau disampaikan bahwa Baginda itu tahu bahwa poligami itu menyakiti wanita. Gitu. Sebentar. Izinkan Bang Tampan ini berbicara. Oke. Silakan. Ya. Jadi Kresek Bang Tampan. Diam dulu ya. Ulun mau bicara ini. Ini jadi ini frase ini sangat jelas dikatakan, aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan. Nah, ini bukan tanpa makna, pasti ada makna terdalam. Ya, padahal Ali bin Abu Thalib itu adalah khalifah yang terkenal adil. Ya kan? Nah, terlepas dia setelah Fatimah meninggal ada 9 istrinya, ya itu berarti sudah tahu bahwa itu udah nggak ada urusan lagi dengan dia. Justru itu membuktikan selama hidup putrinya dia tidak mengizinkan karena dia tahu bahwa poligami itu menimbulkan penderitaan dari pengalaman. Jadi lu kalau mau poligami tunggu istri gue anak gue modar dulu gitu. Lanjut. Oke. Sebelum Pak Sumarlin, jadi begini. Hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengharapkan yang halal, ya kan? Tapi di sini kan Rasulullah yang melarang itu karena Ali untuk menikahi anaknya Abu Jahal. Demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Itu maksudnya di hadis ini. Silakan Pak Sumarlin, bukan berarti melarang berpoligami. Silakan Pak Sumarlin. Pak Sumarlin lebih paham untuk menjelaskan ini. Iya. Baik. Iya. Dan memang ya dari hadis ini, kalaupun kita ingin mengambil hukum dari hadis ini, manusiawi ya wanita merasakan sakit. Wanita mana ada yang mau berbagi suami? Wanita itu adalah, saya berbicara sekarang sebagai lelaki. Wanita itu adalah makhluk paling otoriter. Ya. Tidak akan mau berbagi miliknya. Wanita tidak pernah mencintai siapapun kecuali dirinya dan anaknya. Tidak akan pernah itu. Saya berbicara sebagai lelaki. Karena saya mohon maaf cukup banyak juga beristri. Seperti itu. Jadi saya sekarang berbicara dari sudut orang yang lelaki. Gitu. Cuma kelemahan kaum lelaki sekarang ini jadi gerombolan takut-takut istri. Gitu. Ini juga kelemahan ini. Itu satu kelemahan.
Makanya bentuk satu kejantanan pria itu saat mereka mampu menundukkan wanita. Dan lelaki yang beristri atau punya wanita lebih dari satu itu cenderung lebih menarik. Ini secara psikologis, cenderung lebih menarik bagi wanita daripada cuma lelaki yang cuma punya satu istri. Ini fakta psikologis. Satu. Kedua, kaitannya dengan poligami memang ya dalam Islam, poligami itu menikah pada umumnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali dikatakan salah satu tidak ada niat lain kecuali untuk itu gitu. Itu salah satu ya, supaya apa? Kemaluan kita tidak jatuh ke tempat-tempat yang lain gitu. Seperti itu. Jadi agama ini adalah agama yang praktis, yang bahkan dengan poligami meskipun dikatakan dilarang di dalam kekristenan, di dalam kitab-kitab terdahulu segala macam, toh pencipta kita atau toh Tuhannya perjanjian lama minimal memilih mereka untuk menjadi penerus generasi, menjadi penerus tongkat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini fakta. Solomon anaknya siapa? Begitu. Jadi justru absurd kita kalau mengatakan karena perempuan sakit hati. Kita di sini bukan untuk membicarakan sakit hati perempuan. Namanya peraturan pencipta, tidak semua orang senang. Seperti itu. Tidak semua orang senang. Jadi kalau misalnya kenapa ini poligami begini begitu, fakta sekarang kita jauh lebih butuh. Sekarang saya tidak bicara agama ya, saya bicara sebagai laki-laki saja. Saya bicara tentang konteks dunia saat ini. Dunia sangat butuh poligami saat ini. Dunia sangat butuh poligami. Tingkat perceraian tertinggi justru tingkat perceraian yang di negara-negara yang mendukung monogami. Ini fakta. Bukan ini. Ya. Bukan isapan jempol. Silahkan searching di Google. Negara tingkat perceraian tertinggi di dunia adalah negara yang mendukung monogami gitu. Sekarang mulai melirik-lirik poligami kayaknya bagus. Nah, di dalam Islam kaitannya dengan pernikahan maupun poligami itu ada syarat-syaratnya gitu. Pernikahan maupun poligami terkadang bisa menjadi wajib bagi seseorang, terkadang bisa menjadi sunnah bagi seseorang, terkadang bisa menjadi makruh bagi seseorang, terkadang bisa menjadi haram bagi seseorang. Tergantung situasi dan kondisi orang tersebut. Mungkin kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Oke, sebelum Bang Kaisar saya tambahkan dulu lagi sedikit. Saya pas ini karena Pak Sumarlin juga orang yang berpoligami, saya juga demikian. Dan saya pada saat mau berpoligami pun saya minta, kan dua aja itu intinya. Kalau tidak bisa minta izin ya minta maaf pada akhirnya kan. Jadi saya minta jalan pertama, saya minta izin dan diizinkan, alhamdulillah. Jadi ya kita bicara dari sisi sekarang aja ya tentang poligami ini. Saya juga mau sampaikan dari tadi begitu sebenarnya. Pak Sumarlin sudah katakan bahwa poligami adalah solusi yang ditawarkan. Sebenarnya menjadi solusi di mana sekarang manusia perbandingannya itu 1 banding 1 laki-laki berbanding 2 atau 3 sekarang ini, aku kurang tahu yang jelasnya 1 banding 2 lebih lah. Kalau kita bicara logis, jika tidak dibolehkan poligami ya semuanya nih ya turun bertentu tidak boleh poligami. Satu. Lalu wanita yang lain bagaimana? Haruskah cuma diselingkuhi saja? Sedangkan dia juga makhluk kedagingan yang punya hawa nafsu, perlu menyalurkan ininya. Kita bicara fakta aja lah, artinya kehidupan yang nyata sekarang itu kenyataannya begitu. Nah, kalau lebih tegas lagi akan mengatakan sama seperti yang saya tanyakan karena ranah debat, saya pertanyakan ke teman Kristen, Anda lebih milih mana ketika Anda punya saudara atau anak perempuan? Lebih memilih mana, dinikahi secara sah atau dijadikan selingkuhan saja? Karena jika tidak boleh poligami. Nah, Islam ini memberikan solusi, ya dinikahi. Nah, silakan lanjut yang lain dulu, panjang nanti. Oke. Ini Bang Tampan mau nanggapin kali ini. Bang Tampan silakan. Sebentar Bang, maksudnya gini, biar pada bergantian Bang Kaisar. Nanti semuanya jadi nggak dapat. Kalau ini kan kita usahakan semaksimal mungkin semuanya bisa dapat giliran gitu. Kita lempar ke Bang Malik aja lalu ya. Oke, Bro Herdi ya dari tadi Bro Herdi. Silakan. Silakan Bro Herdi. Silakan Pak Malikin. Pak Sumarlin tidak usah ditutup aja Pak Sumarlin biar tidak ini.
biar Pak Supardi bisa tolong dibukakan biar Pak Supardi bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih. Oke, jadi gini ya bro, jadi ini bukan tentang Anda mau ikut atau tidak, diwajibkan atau tidak, bukan tentang itu. Ini tentang ketetapan Allah, ya kan? Ketetapan Allah atas umat muslim tentang poligami. Nah, yang kita tahu, yang saya selama ini berdebat dengan kawan-kawan, Allah itu di dalam Asmaul Husna nomor 29 namanya Maha Adil kan. Nah, tentu ketetapan Allah itu mengandung makna ya, Maha Adil di dalamnya. Nah, dengan poligami ini sangat jauh kata Maha Adil itu. Ya, sangat jauh. Enggak bisa kita Pak Supardi kita tidak usah tanggapi dulu, biarkan dia selesai baru kita bicara. Bentar. Saya mau share dulu, Bro. Boleh? Silakan. Oke. Belum bisa, Bro. Belum bisa. Oke. Udah. Oke. Sudah saya buka. Oke. Satu. Ini. Di dalam ini tentang ahli yang tidak diizinkan. Nah, ini contoh akibat dari poligami karena tidak adanya keadilan, makanya menyebabkan Aisyah dengan Zainab itu terjang-terjangan, berebutan ngamar dengan Nabi di sini. Ini bro, oke ya. Jadi ini kawan-kawan baca sendiri ini karena ini panjang. Ini hadis Sahih Muslim 4472 ya. Nanti dibaca. Di situ poinnya Aisyah dengan Zainab terjang-terjangan sampai dadanya Aisyah itu diterjang oleh Zainab itu kesakitan. Nah, ini akibat dari poligami, ending dari poligami. Nah, jadi yang saya permasalahkan di sini, bro, bukan tentang Anda mau ikut atau tidak, tetapi kekonsistenan ketetapan Allah yang kesannya tidak adil. Bentar, bro. Kesannya tidak adil. Bukankah Allah itu maha adil? Lalu tentang Anda mengatakan populasi manusia itu banyak. Oke, saya bawa data, bro. Bentar. Nih, kita pergi ke mengatakan itu ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Kita pergi ke kitab bentar ya, bro. Ini dia. At-Tabari. Ya. At-Tabari volume 9, bro. Bro, tahu tidak? Di At-Tabari volume 9, wanita yang bernama siapa namanya? Bentar ya. Namanya Asma binti Al-Numan. Hari itu dinikahi, malamnya langsung diceraikan. Karena kenapa? Karena hanya alasan berpenyakit kusta. Ini. Jadi leoprosi karena kusta. Nah, jadi tameng poligami ini, bro, kesannya sesuatu yang dibuat-buat karena untuk sesuatu kepuasan, ya. Karena dalam sebuah ini At-Tabari volume 9, bro, halaman 145. Tapi kalau di buku ini 137. Oke, kita pergi ke sini ya, bro. Di dalam hadis ya. Bentar ya, bro. Hadis Muslim HR Ahmad aja. HR Ahmad 10/410 ini, bro. Nah, dikatakan di sini Muhammad itu melihat seorang perempuan, lalu Muhammad kagum dengan perempuan itu, karena untuk melampiaskan kekaguman itu Muhammad pergi ke Zainab, lalu ngajak Zainab berhubungan intim, lalu itulah maksudnya di sini kesannya gini, bro. Muhammad mengingini perempuan lain, lalu dia lampiaskan itu ke Zainab. Nah, kalau sampai Zainab tahu, itu kan kejam, bro. Bisa saja digampar Muhammad oleh Zainab, tapi kejadiannya saat itu Zainab tidak mengetahui. Silakan. Itu akibat dari poligami, bro. Karena poligami itu pasti endingnya tidak adil. Jadi di sini poin saya menyatakan bahwa Allah di sini tidak mengetahui bahwa poligami itu tidak adil. Nah, ini sesuatu yang salah kalau dinarasikan bahwa Allah itu maha adil. Silakan. Baik, saya yang jawab kalau begitu. Silakan dulu Pak Supardi. Ya. Pertama, ya, yang namanya pencipta kita menetapkan aturan, nggak usah jauh-jauh.
Nggak usahlah manusia, pencipta kita menetapkan aturan. Tidak semua orang suka, bahkan lebih banyak yang menentang. Makanya pencipta kita mengatakan wa qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Dikasih aturan begini, maunya begitu. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat fakta sekarang. Ya. Fakta zaman sekarang. Disuruh menjadi satu daging. Tetapi justru negara-negara yang mengusung monogami itu nggak bisa melaksanakan itu. Kemudian berbicara tentang akan tersakiti wanita segala macam bla bla bla. Toh Tuhan di perjanjian baru menyuruh membunuh anak kecil, menyuruh bunuh ini dan itu akan menyakiti hati orang tuanya yang nggak tahu apa-apa, anaknya atau apa gitu. Jadi kalau pola berpikirnya seperti itu argumen yang sangat lemah. Ya. Apalagi membawa poligami ini seolah-olah sesuatu yang buat pencipta ini akhirnya kesannya nggak adil lah, inilah itulah. Kalau itu argumennya maka lebih tidak adil lagi hal-hal yang seperti membunuh anak kecil dan selainnya waktu dia memerintahkan Musa, kan begitu. Itu kalau itu argumennya. Tetapi saya katakan berbanggalah lelaki ya, kaum muslimin ya, yang mana penciptanya tidak melarang berpoligami. Bahkan saya katakan, perbaikilah agama-agama kaum muslimin, perbaikilah ekonomi kaum muslimin, dan berpoligamilah. Ajarkan yang baik kepada anak-anak kalian. Ajarkan bahwa ini adalah agama pencipta kita. Dan jangan merasa malu. Saya tidak malu sama sekali dengan poligami. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman saya berpoligami, tidak ada yang seperti digambarkan teman-teman ini. Yang menjadi masalah kalau berpoligami itu ada masalah, adalah lelaki yang tidak selayaknya berpoligami, kemudian berpoligami gitu. Hanya sekedar buat melampiaskan nafsunya saja. Ya benar, di antara tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan nafsu kita supaya terlampiaskan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan itu tujuan utamanya, tujuannya ibadah. Kita punya banyak anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleh, istri-istri yang taat, yang tahu tempatnya sebagai seorang istri. Jadilah lelaki yang sebenarnya lelaki. Gitu. Saya sekarang berbicara sebagai lelaki lagi. Jadilah lelaki yang sebenarnya lelaki, pemimpin. Wanita itu sukanya dipimpin. Itu psikologis wanita. Makanya wanita itu paling tidak suka kalau laki-laki lembek, laki-laki aku sayang kamu lagi ini segala macam. Jadi lelaki yang tegas. Jadi lelaki yang memimpin wanita. Supaya kaum muslimin bisa melaksanakan poligami dengan sebaik-baiknya. Bimbinglah diri-diri kita dulu. Bimbinglah ekonomi kita. Bimbing agama kita. Kemudian berpoligami dengan wanita yang layak, yang mengetahui hukum-hukum itu juga. Bimbing mereka. Bimbing istri-istri kita. Soal sakit hati, namanya wanita sakit hati. Hukum pencipta kita ini mana ada yang kita sukai. Kita disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain subuh-subuh harus bangun segala macam, kita harus bekerja, tapi itulah hukum. Kalau Musa ngapain dia harus lari dari dari Fir'aun, padahal pencipta kita bisa merubah hati Fir'aun, sementara penciptanya Musa atau Tuhannya Musa di Exodus 10 mengatakan, akulah yang membuat hati Fir'aun itu berkeras. Padahal dia gampang, harusnya dia buat hati Fir'aun itu melemah, baik. Tapi dia yang membuat hatinya berkeras. Untuk apa? Untuk supaya kamu bisa ceritakan ke anak cucumu bahwa aku bermain-main dengan bangsa Mesir. Tapi itulah pencipta. Kalau memang demikian sahih adanya itu. Kan seperti itu. Jadi yang menjadi masalah itu pola berpikir kita pada saat kita meng-apply sesuatu pada hal yang tidak kita sukai, tapi kita lupa meng-apply-nya kepada sesuatu yang kita sukai gitu. Jadi argumennya menjadi absurd. Ini yang kerepotan kita, sebagian orang-orang Indonesia berargumen seperti ini gitu. Jadi saya katakan saya bangga sebagai kaum muslimin yang berpoligami. Dan saya juga berharap kaum muslimin yang lainnya mengikuti jejak-jejak kaum muslimin yang baik berpoligami gitu. Dan untuk yang belum bisa berpoligami, tuntun agama kalian, jadilah lelaki yang punya power. Jadilah lelaki yang punya power dari sisi karismamu, dari sisi ekonomimu. Tuntun para wanitamu untuk memahami hal ini. Itu yang ingin saya katakan kepada kaum muslimin. Terima kasih. Oke, saya sedikit menanggapi ya sebelum ke moderator. Karena pernyataan Bang Herdi ini selalu begitu, Allah tidak maha tahu tentang tidak soal adil tidaknya. Tidak seperti itu Bro Herdi. Kalau bisa jangan lagi diulangi narasi-narasi seperti itu, karena
sesungguhnya Allah itu adalah pencipta langit dan bumi dalam keimanan Islam kami ya. Jadi tidak mungkin dia tidak maha tahu dan tidak mungkin dia tidak mengetahui, tidak mungkin dia tidak maha adil. Kalau manusia tidak bisa berbuat adil ya dipahami lah karena dia bukan Allah, tidak mungkin dia bisa adil. Seperti kata Pak Sumarni tadi, adakah manusia di sini yang sebenarnya suka aturan atau hukum-hukum Tuhan? Tidak banyak manusia yang suka itu ya, tapi itu adalah aturan. Itu adalah hukum yang ditetapkan ya. Kami sebagai orang muslim itu sami'na wa ta'na, dengarkan dan ikuti. Karena di balik hukum dan perintah itu pasti ada hikmah dan pasti ada kebaikan di ujungnya nanti. Mengenai poligami, kita kembalikan ke tema poligami, bahwa dalam Islam itu sekali lagi tidak merupakan sebuah solusi sebenarnya. Saya sama seperti Pak Sumarni ini. Sekali lagi seorang saya ini orang yang berpoligami juga. Kalau ini diri istri saya nonton dua-duanya, nama masalah. Dan mereka saling kenal. Nah, kalau bicara dari segi laki ada kebanggaan tersendiri lah, ya. Karena kita mampu memanage, mengatur. Kalau bicara masalah sakit hati, jangankan perempuan, laki-laki pun bisa sakit hati, Pak. Kalau bicara sakit hati tadi itu ya. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Boleh bro, saya luruskan. Ya lanjut, Awi, Malikil, silakan. Oke. Sayangnya Bro Sumarlin pergi ke peperangan ya. Kita bahas tentang poligami bro. Tapi nggak apa-apa, saya luruskan sedikit tentang peperangan Israel. Jadi gini, bro, tentang Israel, Moab Midian itu dimusnahkan karena mengutuk. Karena ada firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau saya lebarkan ini pasti nyangkut ke Allah juga. Allah kan mengutuk orang Yahudi menjadi monyet, menjadi babi, menjadi keledai. Nah, pasti nyangkut ke Allah. Tapi saya nggak akan bahas ini, bro. Di situ poinnya, orang-orang yang diperangi Israel itu bukan mereka memerangi, tetapi mereka bertahan, berperang. Bukan diperangi, beda. Nah, lalu Amalek itu karena mereka, ya, Amalek itu menyerang, ya. Lalu Edom. Itu tertulis bro, jelas, coba bro baca di Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 29, itu sangat jelas diuraikan semua peperangan orang Israel. Jadi ada yang tidak memberi izin lalu mereka memerangi orang Israel. Ya, otomatis Israel itu harus bertahan bro. Bertahan dalam cara bagaimana? Nah, itu yang Anda anggap sesuatu yang menyakiti hati. Sini bro bukan posisi menyerang seperti Allah. Perangilah orang-orang ini. Nah, itu kan beda. Nah, Israel, saya ini karena sudah nyinggung peperangan, saya koreksi sedikit. Gini, bro. Israel itu berperangnya itu hanya ketika mereka keluar dari Mesir sampai ke Yerusalem. Tidak ada invasi ketika mereka sampai di Yerusalem, tidak ada invasi. Oh, invasi Portugal, invasi Italia, nggak ada. Beda dengan Allah. Allah itu invasi sana sini, semua invasi. Bro, harus ingat tentang sakit hati, kamu ingat Juwaria, wanita Yahudi, ya. Suaminya dan ayahnya dibunuh siangnya, sorenya, malamnya dinaikin tuh Juwaria, ya kan? Itu siapa? Sakit hati bro. Itu kesannya tidak ada moral bro. Sorry saya katakan begitu. Juwaria, nanti kalau Anda pengen data saya bawa datanya. Lalu tadi tentang Zainab dengan Aisyah terjang-terjangan, itu produk gagal bro. Artinya saya mengatakan di sini Allah tidak mengetahui bahwa ketetapan poligami ini adalah suatu kegagalan tentang wanita yang diceraikan malamnya. Kalau memang Muhammad tujuannya untuk menyelamatkan wanita-wanita yang terlantar, ngapain diceraikan bro? Ketika kedapatan punya kusta, diceraikan. Jadi tujuannya apa? Jadi bukan untuk mengayomi perempuan atau menyelamatkan perempuan, bukan. Tapi nafsu yang ditujukan, yang dialamatkan. Anda harus paham. Ya, lalu tentang apa lagi? Tentang kalau tidak ada keturunan, salah. Kalau Allah Maha Kuasa minta Allah buka rahim istrimu, minta Allah minta ini itu dan itu. Bukan cari pelarian pembenaran sepihak. Nah, kesannya di sini Allah, bro, ya, kesannya Allah ini punya keterbatasan. Jadi memerintahkan umatnya atau pengikutnya dengan hal-hal yang tidak bisa Allah wujudkan. Ya kan? Paham ya mau saya? Lalu Anda tadi mengatakan bahwa kalau soal perang jangan disinggung lagi, bro, karena saya punya banyak data tentang Muhammad seperti apa dan seperti itu, saya punya banyak data tentang hal itu. Ini yang kita bahas adalah poligami, bro.
Ya, jangan lari ke perang. Jadi saya mau katakan di sini, penegasan saya, poligami itu ya suatu produk gagal. Anda meyakini bahwa ada produk, ada ketetapan Allah yang gagal. Ya. Bisa paham maksud saya? Ada produk Allah gagal. Contohnya Muhammad. Gagal dalam membina rumah tangga. Ya, mungkin bro mungkin baca di surah 66 ayat 5. Aisyah kan mau menyerang Muhammad, mau apa Muhammad, tetapi diancam oleh Allah. Allah akan menggantikan. Takutlah Aisyah, iya kan? Nah, ini sesuatu yang dinyatakan Anda banggakan sesuatu jalan keluar. Sorry bro, Tuhan yang Maha Kuasa jalan keluarnya tidak begitu. Ya, itu jalan keluar apaan bro? Kita manusia yang pakai nalar biasa, nalar standar saja, sudah bisa mengetahui hal itu tidak masuk akal. Itu bukan Tuhan, itu bukan inspirasi Tuhan, itu bukan ketetapan Tuhan, itu bukan logika Tuhan. Ya, saya ngomong begini bro, karena memang saya melihat dari sisi Anda bernarasi, semua itu adalah kenikmatan yang diperuntukkan untuk laki-laki. Tidak ada keuntungan untuk perempuan. Semua itu adalah berani tidak. Kalau poligami itu ditetapkan, kenapa Muhammad lewat Quran surah 33 ayat 53 ya mengatakan jangan menikahi istrinya. Ini sesuatu yang salah, pengecualian kan? Nah, kalau memang boleh dipoligami, ketika Muhammad meninggal, bolehlah orang-orang mengambil janda kan? Muhammad sering menikahi janda kan? Istri Muhammad ketika Muhammad meninggal jadi janda kan? Nggak ada. Tidak boleh mengambil istri Nabi menjadi istri. Nggak boleh. Itu sesuatu yang Anda harus sadari. Bahwa di sini semua adalah tentang Muhammad. Untuk memenuhi keinginan Muhammad. Itu bro. Silakan. Oke, sebelum ditanggapi, ya silakan. Bagaimana ada nih, Pak Dani, silakan Pak Dani, open mic-nya. Ini Pak Dani yang ini ya, Pak Dani. Kalau Pak Dani, mana Pak Dani nih? Kok di mute lagi? Pak Dani. Halo Pak Dani. Halo. Gimana? Ini. Halo. Dani Muslim ya? Iya, saya Muslim. Ini bukan Dani yang disuruh makan ini. Asli. Oke, sudah boleh tanggapi kah? Tolong sudah boleh kah ditanggapi? Siap, boleh, bro. Oke, tolong dibukakan mic-nya Pak Sumarlin. Jadi begini, sekali lagi saya sampaikan ke Brother Edwi, jangan diulangi narasi-narasi seperti itu yang mengatakan ini bukan ketetapan Tuhan. Akan tidak enak Pak kalau kita mau compare, karena kita bahas poligami. Tidak enak kalau kita mau compare lagi ke kitab Anda yang menurut kami, pandangan saya pribadi, di sana banyak yang sebenarnya jauh daripada bahasa-bahasa Tuhan, ya kan? Selanjutnya jangan bilang begitu lagi, jangan di-frame begitu, karena itu adalah bagi Islam baik kami, Allah itu pencipta langit dan bumi, maha mengetahui, maha adil, bijaksana. Dan silakan nanti kalau kita bicara jujur, kita berdiskusi di sini jujur saja lah. Jangan kita seolah-olah. Nanti kalau diulangi dia lagi nanti seolah-olah. Tunggu sebentar, ini kan waktu saya Pak. Tadi bicara sudah potong. Gigit nanti apanya dia. Iya. Kawanku. Ya. Biar aja nanti. Siapa yang mau digigit? Udah. Pak Manikil mati. Lanjut. Ya, jadi begini. Apa tadi ini kita kembalikan ke poligami aja. Ya, kita kembalikan ke poligami aja. Temanya di situ saja. Dia mengatakan ini produk gagal. Karena aturan ini katanya kalau Allah memberikan aturan seperti ini, aturan yang dibolehkan, dikatakan produk gagal. Kegagalannya ini yang perlu dipertanyakan, standar kegagalan menurut dia ini apa? Kalau mengatakan ini produk gagal, bahkan ini adalah suatu solusi.
Kalau kita mau bicara jujur, secara pribadi, sebagai laki-laki manapun, coba tanya, tidak mau, serasa mayoritas akan mengatakan menginginkan lebih dari satu. Kita bicara jujur lah, bukan cuma orang Islam, banyak pendeta kok yang melakukan atau menginginkan wanita lebih daripada satu. Lalu apa solusi bagi dia? Tidak ada kan? Karena katanya menurut kekristenan tidak boleh berpoligami. Lalu apa solusi bagi orang yang seperti itu? Kita tidak bisa menutup mata. Banyak berita-berita yang mempertontonkan perilaku pendeta yang menginginkan wanita lain. Kalau kita bicara produk gagal ya, justru Allah di sini memberikan suatu ajaran, memberikan suatu solusi dari hasrat manusiawi ya, karena kita ini manusia, kita bicara manusia, di mana kita punya nafsu, namun kita mengedepankan akal. Karena terlalu panjang tadi saudara Malik ini menjelaskan, jadi saya